Bisa-bisanya lo dia tuh berencana untuk mengambil identitas orang. Dia udah membunuh nih, tapi dia pakai identitas orang yang hilang itu, saking dia obsesinya kali. Inilah definisi busuk hati itu, inilah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini Nadia akan kembali membahas sebuah kisah kriminal dari sebuah kasus pembunuhan yang terjadi di Melbourne, Australia, yang terjadi pada tanggal 1 Maret 1999, Wak. Kasus ini melibatkan dua orang gadis, yang pertama bernama Rahel Barber yang berusia 16 tahun dan yang kedua Caroline Reed Robertson yang berusia 19 tahun, Wak. Dimana nih di kisah kali ini salah satu dari mereka ini adalah bukti atas pengkhianatan terdalam, kedengkian, iri hati dari seseorang yang memang rela melakukan apa saja untuk bisa mewujudkan obsesinya ini, Wak. Saking terobsesinya nih, ini bukan cuma teori aja, Wak, menjadi satu di antaranya dengan mengambil identitasnya, Wak. Gila ya kan? Betul-betul definisi pengkhianatan terdalam, Wak. Jadi gimana kisahnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya, Wak, ya. Check it out. Oke, jadi seperti biasanya sebelum aku masuk ke kronologi kisahnya, aku akan menjelaskan sedikit latar belakang dari dua gadis yang sudah aku sebutkan tadi, ya. Kita mulai dari Rahel Barber atau Rachel Barber. Aku panggilnya Rahel aja lah ya. Dan Rahel ini biasanya dipanggil dengan sebutan Rahel, yang lahir pada tanggal 12 September tahun 1983, Wak. Dia terlahir dari pasangan suami istri seniman yang bernama Michael dan Elizabeth Barber. Rahel ini merupakan anak tertua dari 3 bersaudara. Dia ini memiliki 2 orang adik perempuan. Yang satu bernama Ashley Rose Barber yang berumur 4 tahun lebih muda dari Rahel, dan yang kedua Heather Barber yang berusia 6 tahun lebih muda dari Rahel, Wak. Nah, darah seni memang mengalir kental tuh, Wak, dalam keluarga Barber ini, dimana Michael Barber, bapak mereka itu merupakan seorang pelukis dan pemahat mainan, sedangkan mamanya Elizabeth Barber ini merupakan seorang penulis juga. Rahel dan adik-adik ini pun tumbuh di sebuah keluarga yang penuh dengan kehangatan, Wak, dimana juga ayah dan ibunya adalah pribadi orang tua yang sangat perhatian dan pengertian ke anak-anaknya. Pada saat sekolah dasar nih, Wak, sebenarnya Rahel ini tidak memiliki minat belajar, tetapi dia itu sangat berprestasi dalam dunia seni tari. Dia pun sudah mulai aktif mengikuti kelas tari balet dari kecil, Wak. Dan di akhir tahun 1992 atau di awal tahun 93, Wak, di saat si Rahel ini berusia 9 tahun, keluarga si Barber ini pindahlah ke Mount Albert, dimana diyakini di sekitaran waktu inilah keluarga mereka ini mengenal keluarga Caroline Reed Robertson tadi, yang cewek satu lagi tuh loh. Nah, itulah sedikit latar belakang dari si Rahel Barber, ya. Sekarang kita masuk ke cewek yang satu lagi, yaitu Caroline Reed Robertson. Jadi, Wak, Caroline Reed Robertson ini merupakan anak pertama dari pasangan Bapak David dan Ibu Gail Reed. Caroline ini juga memiliki 2 orang adik, yang mana salah satunya bernama Kate, yang kemudian si Kate ini merupakan sahabat dari Ashley Rose, adiknya Rahel. Dan Caroline sendiri ini pun berasal dari keluarga broken home, Wak, dimana kedua orang tuanya itu berpisah pada saat si Caroline ini sudah berusia 16 tahun, dan lalu ayahnya ini menikah lagi lah dengan wanita lain. Dan dari situ, Wak, si Caroline ini selalu mengidam-idamkan sosok seorang ayah dan kehangatan dari seorang ayah yang sama sekali tidak dia dapatkan. Dari situ dia sudah mulai merasa hidupnya serat akan kasih sayang, dan dirinya itu tidak pantas untuk disayangi gitu. Dia membenci dirinya sendiri dan juga hidupnya, Wak. Nah, hal ini diketahui karena memang Caroline sering sekali mengirimkan surat-surat yang berisi curahan hatinya yang penuh dengan kesan depresi pada ayahnya. Caroline juga pernah mengeluhkan kondisi ibunya yang memang diketahui, Wak, mengalami depresi berkepanjangan semenjak kelahirannya si Caroline. Nah, perasaan rendah dirinya ini akhirnya membuat Caroline itu menjadi tipe gadis yang ya udah yang nggak mencolok gitu. Bahkan, Wak, ya, dikucilkan di lingkungannya. Dia tidak mengikuti mode, tidak menjaga berat badannya, dan juga mengalami depresi akut. Dia sendiri, Wak, bahkan melihat dirinya sendiri dan hidupnya itu suram kali lagi. Dan menurut laporan psikolog nih, Wak, ya, dia pernah melukis dan menggantung potret dirinya, tapi lukisan tersebut hanya berwarna hitam. Dan karena depresinya yang akut itu, seringkali Caroline ini terserang epilepsi dan sering mengalami yaitu kejang-kejang itu. Nah, lalu, Wak, pada tahun 1996 dan 1997 si Caroline ini bekerjalah sebagai babysitter untuk si Rahel dan adik-adiknya. Mereka kan berarti terpaut agak 3 tahunan gitulah ya. Nah, keputusan untuk menyetujui si Caroline ini menjadi babysitter bagi Rahel dan adik-adiknya tersebut diketahui karena memang faktor adik perempuannya si Rahel tadi, yaitu Ashley Rose yang bersahabat dengan adiknya si Caroline, Kate. Dan selain itu juga ibunya
Caroline ini, Ibu Gail sering sekali menghabiskan waktu bersama Ibu Elizabeth, mamanya si Rahel, karena memang mereka tetanggaan gitu, Wak. Dan di saat inilah baru si Caroline menjadi dekat dengan Rahel dan keluarga Rahel pasti. Tapi Wak, setelah kedekatan mereka itu, Caroline itu merasa benci, iri, dan sekaligus ya kagum juga tapi dan sangat tergila-gila dengan pesonanya si Rahel. Di matanya si Caroline ini, Wak, ya Rahel tampaknya memang memiliki semuanya, bakat, kecantikan, dan juga popularitas. Dari situ dia membenci si Rahel karena memang kehidupan keluarganya yang tidak seharmonis keluarganya si Rahel. Tetapi di saat yang bersamaan juga dia ini menginginkan kehidupan tersebut atau kehidupan Rahel ini. Betul sekali, dia ingin menjadi Rahel, Wak. Nah, kalau di sisi Rahel nih, Wak, ya Rahel tidak sama sekali merasakan perasaan negatif sama sekali terhadap si Caroline. Malah, Wak, dikabarkan dia itu sangat mempercayai Caroline karena memang Caroline itu selalu ada untuk dia dan selalu tampil sebagai babysitter dan teman ngobrol yang baik, Wak. Begitu juga yang dirasakan oleh Michael dan Elizabeth, orang tuanya Rahel. Mereka sangat mempercayai anak-anaknya ini diasuh oleh Caroline. Dan pada akhir tahun 1998, Wak, ketika si Rahel ini menginjak usia 15 tahun, di saat dirinya SMA, dia akhirnya mengatakan kepada Michael dan Elizabeth, orang tuanya, bahwa dia itu berharap mereka dapat mengeluarkannya dari sekolah itu. Udahlah, Pak, keluarin aja aku, kata dia. Kenapa? Karena dia ingin orang tuanya ini memindahkan dirinya ke sekolah khusus seni tari. Nah, Michael dan Elizabeth yang memang melihat keseriusan anaknya ini pun akhirnya memperbolehkan dia untuk menekuni minatnya ini. Mereka pun akhirnya langsung lah itu mendaftarkan si Rahel di Studio Dance Factory, yaitu studio tari yang memang sangat terkenal dan salah satu yang terbaik di Richmond, tempat mereka tinggal, Wak. Dah lah kan keluar dia dari SMA, masuk dia ke sekolah Dance Factory tadi untuk betul-betul menekuni minat dia dari kecil itu kan, Wak. Nah, di studio ini, Wak, nih, Rahel itu langsung dikenal sebagai anak yang sangat populer dan juga murid dengan karakter yang sangat kuat dan sangat bertalenta. Di saat ini juga lah si Rahel ini bertemu dengan seorang laki-laki bernama Emmanuel Carella yang dipanggil Manny, dan mereka ini pun langsung jatuh cinta kemudian pacaran. Bahkan, Wak, teman sekelas mereka itu memanggil mereka dengan sebutan Romeo dan Juliet, saking serasinya dan romantis sekali lah mungkin mereka berdua itu ya. Nah, selain menjadi penari, Wak, Rahel ini juga rupanya pernah berimpian dan berambisi untuk membintangi seni teater musikal, di mana teater musikal favoritnya adalah Cats dan Chicago. Dan saat keterampilan menari Rahel dan karir modelingnya ini berkembang, Caroline, dia bekerja lah itu, Wak, di kantor penyedia layanan telepon seluler di St. Kilda Road, Melbourne, Wak. Nah, di tempat kerjanya ini Caroline dikenal sebagai orang yang penyendiri, dia nggak banyak bicara. Bahkan sesekali nih, Wak, ingat kan penyakit epilepsinya itu suka kambuh gitu loh, dan dia sering ditemukan beberapa kali pingsan di toilet kantor. Dan selama si Caroline itu bekerja di sana, dia tetap berhubungan baik, Wak, dengan keluarga Barber, termasuk Rahel. Nah, jadi itulah ya sedikit latar belakang dari Rahel dan si Caroline. Si Rahel menjalani hidup yang bisa dikatakan sangat menyenangkan, sementara Caroline ini agak kurang beruntung lah kalau misalnya dibandingkan dengan Rahel. Tapi, Wak, kehidupan senangnya si Rahel ini tidak bertahan lama karena Rahel tiba-tiba dinyatakan hilang. Nah, sekarang baru nih kita masuk ke kronologi hilangnya Rahel. Cikiran. Nah, jadi, Wak, kisahnya pada hari Minggu tanggal 28 Februari tahun 1999, si Caroline ini menelponlah Rahel 2 kali. Pertama jam 5.24 sore dan mereka berbicara selama 15 menitan gitu kan. Itu yang pertama. Terus telepon kedua terjadi di pukul 5.45 sore di mana mereka itu berbicara sekitar 30 menitan. Tentang apa yang mereka bicarakan ini akan aku hold dulu ya, Wak, ya. Pokoknya kalian ingat aja si Caroline ini nelpon si Rahel 2 kali di tanggal 28 Februari 99. Dah, terus keesokan paginya pada tanggal 1 Maret 1999 si Rahel ini seperti biasalah berangkat ke studio tarinya. Dia diantar sama bapaknya tuh, Wak, ke stasiun tram di persimpangan Riverdale dan Elgal Road, Wak. Di saat si Rahel ini pamit kepada ayahnya, dia meminta supaya ayahnya ini menjemputnya kembali di stasiun tram ini sekitar jam 6.15 sore ya, Pak, katanya. Oke, Nak, kata bapaknya kan. Akhirnya udahlah tuh mereka berpisah pada pukul 9.30 pagi. Nah, adalah tuh Rahel naik tram dan menuju studio tarinya, bapaknya pergi bekerja. Nah, Michael yang memang biasanya mengantar jemput Rahel ini tidak mempunyai feeling gak enak sama sekali lah. Yang dia tahu pokoknya dia akan menjemput anaknya lagi di sore hari nanti. Nah, di sore harinya, Wak, Michael pun kembalilah menuju stasiun tram untuk menjemput anaknya ini, si Rahel. Ditunggu, tunggu Rahel nggak muncul-muncul.
Melihat hal tersebut, Michael pun langsung lah kan menelpon rumah untuk bisa menanyakan, oh jangan-jangan anakku udah balik ke rumah duluan ini ya. Ditanyalah itu kan keberadaannya Rahel ke Elizabeth istrinya. Nah, Elizabeth yang menjawab telepon suaminya itu pun langsung panik. Enggak ya, Bapak, sayang, Rahel nggak ada di rumah, Rahel belum pulang, kata si Elizabeth kan. Dan Elizabeth pun berkata, Rahel nggak pernah telat loh Pak kalau pulang. Kenapa, Rahel di mana? Ada apa gitu kan? Michael berusaha menenangkan, udah sayang tenang aja, mungkin juga Rahel lagi ada lembur kali ya di tempatnya. Masih pikir positif gitu bapaknya. Udahlah sayang tenang aja, mungkin memang ada pekerjaan lagi di studio tarinya, atau mungkin dia ketinggalan tram nih lagi nunggu di stasiun. Udah kok tenang aja, aku bakal nunggu kok di sini sampai si Rahel muncul, kata dia. Dah ya, kamu tenang aja, aku bakal nungguin si Rahel sampai kereta terakhir. Dan tolong sayang, coba telepon si Manny, pacarnya Rahel. Mana tahulah pula si Rahel ini lagi pergi sama si Manny tapi lupa ngabarin kita, kata si Michael ke istrinya. Elizabeth yang sudah mulai panik ini pun langsung mencoba menelpon Manny, pacarnya si Rahel, Wak. Tetapi kemudian Manny berkata bahwa enggak tante, Rahel nggak ada sama saya. Dan akhirnya malam itu betul Wak, menjadi malam yang sangat panjang untuk Michael dan Elizabeth karena anaknya hilang nggak muncul-muncul. Nah terus Wak, keesokan paginya tepatnya tanggal 2 Maret 1999 si Rahel ini nggak juga balik dan tidak diketahui keberadaannya di mana. Michael sama Elizabeth pun langsunglah lapor itu kan ke kantor polisi dan berkata bahwa memang anak perempuan mereka ini sudah hilang. Dan mereka juga berkata bahwa Rahel tidak akan menghilang begitu aja. Karena Rahel ini Pak bukan anak yang memang sedang kesulitan lah gitu di rumah ataupun di studio tarinya. Dia nggak ada masalah apapun. Dan polisi yang menerima laporan ini pun langsung lah itu menyelidiki laporan Michael dan Elizabeth dengan memetakan kegiatannya si Rahel kemarin Wak. Dan dari informasi ini polisi pun langsung menginterogasi banyak orang, mulai dari Manny pacarnya, teman-teman sekelasnya si Rahel, dan juga orang-orang yang lalu lalang di daerah studio tarinya si Rahel. Dan melalui interogasi inilah Wak, kemudian baru diketahui bahwa setelah kelas tarinya si Rahel itu selesai di jam 5.35 sore, Rahel beserta beberapa temannya itu jalanlah ke Church Street menuju Bridge Road. Nah di Bridge Road ini si Rahel berpisahlah sama kawan-kawannya jam 5.45 dan dia melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sedangkan melalui interogasi polisi ke Manny berkata, pacarnya kan, dia bilang, Pak, Rahel itu sempat bilang sama saya kalau dia ini akan melakukan sebuah pekerjaan setelah kelas selesai. Dan dari pekerjaan ini dia akan mendapatkan fee, Pak. Saya tanya, pekerjaan apa sayang? Katanya, Rahel nggak jawab tapi Pak. Dan si Rahel ngomong sama saya untuk, udah sayang, nggak usah khawatir. Aku kenal kok orang yang menawarkan pekerjaan tersebut, kata Rahel. Nah pada saat mendengar jawabannya si Rahel itu, si Manny agak sedikit ngerasa aneh gitu, Pak. Karena kenapa Rahel tuh sangat-sangat merahasiakan ini. Tetapi pada saat itu Manny tidak menaruh curiga sama sekali dan dia membiarkanlah Rahel itu untuk pergi. Ya udah kamu hati-hati ya, nanti kabarin aku, kata dia. Nah itu keterangan yang kedua yang didapatkan oleh kepolisian. Kemudian polisi kembali lagi Wak mendapatkan informasi tambahan dari salah seorang mantan siswa di Dance Factory tadi, tempat si Rahel itu nari. Dimana mantan siswa ini naik tram yang sama di malam itu. Dan kemudian mantan siswa ini mengatakan kepada tim kepolisian bahwa dia itu telah melihat Rahel di malam itu di dalam tram. Dia terlihat cantik kali Pak, penampilannya itu betul-betul ya gimana lah, modis lah gitu kan. Tapi Pak, kontras sekali dengan gadis yang duduk di sebelahnya, kata si siswa ini Wak. Emang kenapa, kata Pak polisi kan? Ya biasa aja gitu, penampilannya polos, dandanannya juga biasa aja. Pokoknya kontras sekali lah mereka duduk sampingan itu. Dan kalau saya perhatikan gerak-geriknya Pak, mereka ya terlihat akrab gitu loh. Mereka kayak udah kenal, mereka ngobrol, mereka ketawa-tawa gitu. Dan kemudian mantan siswa itu menambahkan bahwa si Rahel dan si gadis polos tersebut turun di daerah Pregrand. Tetapi pada saat itu mantan siswa ini tidak melihat mereka ke arah mana nih berjalannya. Dan ada dapat 3 petunjuk kan Wak. Setelah mendengar hal itu, polisi pun kemudian meminta si mantan siswa ini untuk mendeskripsikan gadis yang sedang bersama Rahel itu agar memang pihak kepolisian dapat membuat sketsa nih si gadis tersebut. Dan setelah hampir 2 minggu penyelidikan dilakukan, akhirnya polisi mendapat petunjuk penting baru di mana mereka mendapatkan informasi dari riwayat telepon Rahel bahwa sehari sebelum hilangnya Rahel, masih ingat kan? Tanggal 28 Maretnya itu, Rahel telah 2 kali menerima telepon dari Caroline. Nah, di saat dikonfirmasi kepada pihak keluarganya si Rahel, Michael dan Elizabeth pun berkata, polisi bilang lah kalau memang ada panggilan telepon yang dilakukan oleh si Rahel dengan perempuan bernama Caroline katanya. Michael dan Elizabeth pun langsung berkata, oh Caroline ya, kami tahu kok, kami kenal Caroline katanya. Dan langsung memberitahukan kepada tim kepolisian bahwa Caroline ini Pak sempat menjadi babysitter kami. Dan mendengar informasi ini, Michael sama si Elizabeth yang merasa lega lah, alhamdulillah anakku sama Caroline
Caroline rupanya. Karena kan memang setidaknya Rahel bersama orang yang memang dia kenal, dia nggak hilang dan dia tidak diperkosa lah gitu. Dia aman lah gitu bersama Caroline, pikir mama bapaknya. Mendengar hal tersebut, pihak kepolisian pun menjadi lega juga Wak, karena mereka itu sempatlah berspekulasi bahwa mungkin aja lah memang ya si Rahel ini sedang ngungsi ke rumahnya Caroline. Nah terus pada hari Jumat tanggal 12 Maretnya Wak, pihak kepolisian pun langsung lah itu kan menghampiri rumah si Caroline dengan harapan Caroline dapat memberitahu tentang keberadaannya Rahel. Datang polisi, diketok lah pintunya kan, tapi nggak ada jawaban Wak, baik dari Caroline maupun dari Rahel di rumah tersebut. Mereka pun akhirnya mencoba melihat ke dalam rumah melalui jendela depan kan, tapi yang mereka lihat justru si Caroline ini dalam keadaan tidak sadarkan diri Wak, di lantai kamar tidurnya. Melihat hal tersebut, mereka langsung akan didobrak ya pintu si Caroline, masuk mereka, dan pada saat dilihat mereka meyakini bahwa Caroline ini sedang mengalami serangan epilepsinya. Gak nunggu lama-lama, Caroline pun langsung lah itu dibawa ke rumah sakit. Dah Caroline udah diselamatkan, mereka lanjutlah kan nyari si Rahel. Tapi Wak, dicari di seisi rumah si Rahel nggak diketahui keberadaannya. Pihak kepolisian pun langsung akan menggeledah rumahnya si Caroline berharap mendapatkan petunjuk tentang keberadaannya si Rahel. Dan di saat inilah Wak, polisi menemukan banyak sekali hal yang janggal, dimana mereka menemukan tas yang berisi beberapa pakaian Rahel, permohonan akta kelahiran atas nama Rahel Elizabeth Barber, dan juga buku harian Caroline yang berisi informasi-informasi yang sedikit mengganggu Wak. Seperti dalam perjalanan ke sekolah tari, katakan bahwa dia ini tidak dapat memberitahu siapapun bahwa dia bertemu dengan saya karena saya tidak diizinkan memberikan hasil analis kepada siapapun, bahkan pacarmu atau orang tuamu. Pertama, terus ada bubuk kantung di pizza, masukkan tubuh ke dalam kantung, buang di suatu tempat, tidak ada mobil, Selasa atur pinjaman bank, pindah van, malam mengecat rambut, bersihkan rumah secara menyeluruh, dan bersihkan karpet. Itu isinya. Dan pada tahap ini polisi belum berpikir tuh Wak, bahwa si Rahel udah nggak ada atau udah hilang nyawanya, belum. Malah sempat beberapa dari polisi ini berpikir bahwa kemungkinan Caroline ini mungkin telah membantu si Rahel untuk melarikan diri Wak dari rumahnya. Gak ada sama sekali mereka berpikir si Rahel ini udah meninggal atau ada apa-apa lah gitu sama si Rahel, enggak. Karena kan mereka tahu nih, keluarga juga yakin kalau memang ya nggak mungkin ya ada terjadi apa-apa antara Caroline sama si Rahel. Mereka dekat kok. Si Rahel ini orang kepercayaan kami kok Pak, gitu. Tapi ternyata terjadi lah Wak, pengakuan. Sampai pada akhirnya Wak, setelah si Caroline ini sadarkan diri di rumah sakit tadi, polisi pun langsung lah pastikan menginterogasi si Caroline dengan bertanya nih, di mana keberadaan Rahel nak, dan apakah mungkin kau ini telah membantu Rahel untuk melarikan diri gitu, kata polisi kan. Dan di saat itu Wak, biar kalian tahu, Caroline langsung berkata bahwa Rahel telah meninggal. Kenapa bisa meninggal, kata polisi kan? Iya Pak, saya sudah membunuhnya, katanya gitu. Mendengar hal tersebut, polisi pun langsung akan terkaget-kaget sama kayak kalian, sama kayak aku juga. Setelah dia mendengarkan kabar yang tidak mereka sangka-sangka nih ya, polisi pun akhirnya kembali menanyakan kepada Caroline apakah yang dia katakan ini adalah fakta, dan apakah tidak ada yang bisa polisi lakukan untuk dapat menyelamatkan Rahel, kata polisi kan. Caroline pun dengan dingin menjawab bahwa Rahel telah dia kubur di perkebunan keluarganya yang berlokasi di Kilmore, dan saya telah mengubur Rahel di pemakaman hewan keluarga, katanya. No, God, please, no! Nah, polisi yang mendengar kesaksian si Rahel ini pun langsung akan mengirimkan tim penyelidik untuk bisa menemukan jenazahnya Rahel Wak. Dan dengan bantuan ayahnya si Caroline, Pak David, para penyelidik pun berhasil menemukan jasad Rahel yang terkubur di liang yang tidak begitu dalam Wak. Caroline pun langsung ditangkap dan didakwa atas pembunuhan, dan kasus hilangnya si Rahel ini pun menjadi kasus pembunuhan Wak. Caroline lalu diinterogasi lebih jauh tentang apa yang terjadi, tapi pada saat itu dia menjelaskan secara nggak jelas gitu Wak. Karena memang pada saat itu dia dalam keadaan depresi dan dia tidak dalam pikirannya yang benar lah gitu. Si kacau lah mungkin pikirannya. Sampai akhirnya di-push pelan-pelan supaya Caroline ini bisa menjelaskan kronologi secara jelas dengan bantuan psikiater juga. Akhirnya Wak, Caroline pun menjelaskan kronologi di hari kejadian itu Wak, dimana pada saat itu dia ini menelpon lah Rahel pada tanggal 28 Februari, dan dia menawarkan si Rahel ini pekerjaan bohongan gitu Wak. Dan Caroline ini telah menawarkan $100 untuk mengambil bagian dalam studi psikologi yang memang tengah dia kerjakan ke Rahel.
Rahel. Rahel mendengar hal tersebut, oh boleh juga tuh $100. Apa aja syarat-syaratnya? Kata si Rahel ke si Caroline. Caroline jawab, persyaratannya adalah kamu tidak boleh memberitahu siapapun tentang pekerjaan ini. Nggak boleh pacar kau, orang tua aku juga nggak ada yang boleh tahu, kata dia. Nah Rahel yang memang polos ini Wak juga ya udahlah, dia percayailah itu perkataannya si Caroline kan, dan mengikuti apa yang dia katakan. Makanya lah itu dia nggak bilang sama si Manny waktu pergi, dia juga nggak bilang sama bapaknya gitu kan. Dah akhirnya disitulah yang mereka di tram itu, mereka turun di sebuah stasiun, mereka pergi tuh ke rumahnya si Caroline. Nah udah nyampe di rumah itu Wak, si Caroline nggak nunggu lama-lama, dia langsung lah membius si Rahel dengan bubuk kantuk yang ditaburkannya di potongan pizza. Kemudian si Rahel sudah mulai kayak oleng-olengan gitu, si Caroline pun langsung melilitkan kabel telepon di lehernya si Rahel dan langsung dicekeknya gitu. Udah ada cekeknya sampai udah nggak bernapas lagi si Rahel alias sudah meninggal. Caroline pun kemudian langsung memasukkan tubuhnya si Rahel ini ke dalam lemari. Keesokan harinya nih Wak ya, dengan posisi badan si Rahel masih dalam lemari, Caroline pergilah itu bekerja seperti biasanya kan. Udah nyampe di sana dia pura-pura sakit. Terus dia izin lah sama bosnya, Pak saya pulang ya Pak ya, saya nggak enak badan, kata kayak gitu. Udah diizinkan balik dia. Nah setelah itu Caroline pun melewatkan hari-hari kerja berikutnya dengan alasan sakit Wak. Dan di saat inilah dia tengah kelimpungan nih gara-gara ajuan pinjamannya yang nggak kunjung cair pada saat itu. Karena memang kebetulan pada saat itu dia sedang mengajukan pinjaman untuk dirinya. Karena memang itu nggak kunjung cair, akhirnya dia coba lah kan pinjam-pinjam uang kawannya Wak. Dan setelah mendapatkan kembali sejumlah uang yang terhutang dari kawannya itu, Caroline pun kembali lagi Wak beralasan sakit nih keesokan harinya ke kantornya. Dan di saat inilah Wak dia membungkus tubuhnya Rahel dengan 2 karpet dan memasukkannya ke dalam tas. Kemudian dia langsung menyewa sebuah truk dan memberitahu kepada supir truknya bahwa dia ini sedang memindahkan patung dari rumahnya ke peternakan ayahnya di Kilmore itu. Padahal bukan patung itu, jasad kawannya. Dan yang tadi sana di saat sudah berada di situlah dia langsung menguburkan tubuhnya Rahel di pemakaman hewan peliharaan keluarganya Wak. Dan menurut ingatannya si Caroline lagi Wak ya, dia merencanakan pembunuhan di hari yang sama. Tetapi polisi melawan pernyataan ini Wak dan mendakwa bahwa pembunuhan yang memang dilakukan oleh si Caroline ini adalah pembunuhan berencana. Jadi waktu itu memang si Caroline sempat berdalih, enggak itu nggak sengaja kok, memang saya waktu ngeliat dia saya baru membunuh pada saat itu, kata dia. Terus kata polisi nggak mungkin, kau pasti sudah melakukan pembunuhan berencana nih, kata si polisi. Nah tuduhan ini Wak berdasarkan bukti tertulis di diarinya si Caroline, dimana kan Caroline ini telah merencanakan pembunuhannya si Rahel dari jauh-jauh hari, yang tulisan-tulisan aneh tadi tuh loh. Dan yang parahnya lagi seperti yang di awal aku bilang tadi, dia ini hanya obsesi secara teori aja Wak, tapi betul-betul si Caroline ini ingin mengambil identitasnya si Rahel dan kemudian dia larilah itu ke kota lain dengan bukti adanya permohonan atas akta kelahiran Rahel Elizabeth Barber tadi dan juga jadwal untuk meminjam uang ke bank. Nah uang yang mau dipinjam di bank inilah diduga yang akan digunakan oleh si Caroline ini menggunakan identitas Rahel untuk memulai hidup baru di tempat lain Wak. Jahat ya. Dan akhirnya alasannya si Caroline yang mengatakan kalau itu adalah pembunuhan yang memang di hari itu dilakukan, ya dia langsung dibantah sama polisi, enggak ini adalah pembunuhan berencana gitu. Akhirnya dengan banyaknya bukti valid yang berhasil dikumpulkan oleh tim kepolisian bahwa memang si Caroline ini telah menghilangkan nyawanya si Rahel, pihak keluarga Rahel pun dapat memenangkan persidangan melawan Caroline Wak. Dimana pada bulan Oktober tahun 2000 Caroline ini pun akhirnya mengaku bersalah atas pembunuhan Rahel Barber. Dan dalam statement Hakim Mahkamah Agung Frank Vincent Wak, sebelum menjatuhi hukuman kepada si Caroline, dia ini berkata bahwa Caroline memendam minat abnormal hampir obsesif pada gadis muda yang memang dia pilih, yaitu Rahel. Caroline memilih seorang korban yang kualitasnya dia yakini sangat kurang dalam dirinya. Motifnya nih Wak ya, jika memang ada, adalah kecemburuannya pada daya tarik, popularitas, dan kesuksesannya si Rahel. Dan mungkin keinginan Caroline ini untuk meniru kesuksesan seseorang yang lebih muda menjadi tergila-gila dan di luar kendali gitu. Dan Hakim Vincent pun menambahkan bahwa Caroline ini adalah wanita yang jahat yang sudah menghilangkan nyawa untuk bisa mencapai mimpi yang memang tidak dapat dia wujudkan sendiri. Caroline menderita gangguan kepribadian yang mengakar dan dia mewakili bahaya nyata bagi siapapun yang mungkin menjadi subjek kedengkian hatinya berikutnya Wak. Dan Rahel bisa saja bukan menjadi korban yang terakhirnya. Hakim Vincent pun kemudian menjatuhi Caroline hukuman penjara 16 tahun dengan kemungkinan bebas bersyarat. Dan sejak tahun 2015 kemarin Wak,
Caroline sudah dibebaskan secara bersyarat dan keluarganya si Rahel pun berharap bahwa Caroline ini tidak akan mencari korban selanjutnya dan bisa belajar dari tindakan yang memang telah merugikan banyak orang ini. Dia ada bebas si Caroline. Oke Wak, jadi itu tadi cerita tentang kasus yang agak sedikit mind blowing ya. Bisa-bisanya loh dia tuh berencana untuk mengambil identitas orang. Dia udah membunuh nih, tapi dia pakai identitas orang yang hilang itu, saking dia obsesinya kali. Inilah definisi busuk hati itu, inilah. Untungnya itu berhasil ketangkap duluan kan. Dapat keadilan lah kan si Rahel ini jadinya. Dan sebenarnya nih Wak ya, pihak keluarganya si Rahel itu masih kayak nggak percaya gitu loh kalau Caroline ini sampai hati menghilangkan nyawanya si Rahel. Ya memang mereka tahu kalau keluarga si Caroline ini yang nggak harmonis dan Caroline ini memang menderita depresi. Tapi mereka tuh tetap aja nggak nyangka gitu kalau Caroline akan menghilangkan nyawanya anaknya ini dan untuk mengambil identitasnya pula Wak. Semoga aja lah ya kita dijauhin dari orang-orang busuk hati kayak gini nih Hati-hati dalam milih kawan Wak ya, hati-hati. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Hari ini aku lagi pakai Alana Mocha. Buat kalian yang pengen memiliki salah satu koleksi dari Shelita Benadi Omara, boleh langsung klik aja linknya di bawah ya. Dan juga kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Dadah.